Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kembali lagi di review karya ilmiah dengan tema yang sama, yakni tafsir maudhu'i. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai karya ilmiah dari seorang alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Konsep Imam di dalam tafsir Al-Manar. Nah, untuk pembahasan sedikit gambaran mengenai tafsir ini, sang penulis dia ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya Al-Quran sebagai kalamullah memiliki cakupan yang sangat luas tentunya. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Fihi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Al-Quran ini juga tidak hanya mencakup tentang kisah-kisah atau sejarah umat-umat terdahulu. Pembahasannya juga masuk ke dalam akhlak dan etika, terhadap hukum, terhadap sosial dan lain sebagainya. Ada juga budaya di situ. Nah, kemudian yang menjadi concern dari sang penulis deskripsi ini adalah imam yang ada di dalam terminologi Al-Quran adalah seorang yang ditakuti dan dijadikan suri tauladan. Contohnya keimanan Ibrahim adalah keimanan yang langgeng, yang didukung oleh semua pengikut agama kitab. Nah, pelaksanaan Ibrahim secara sempurna atas beberapa kalimat yang diberikan Robnya tersebut merupakan faktor utama yang menjadikannya layak menjadi seorang imam. Nah, kemudian pada bagian tafsir kata yang terdapat dalam tafsir Maraghi dijelaskan bahwa yang dimaksud kalimat adalah berupa perintah dan larangan. Nah, Ibrahim menggunakan dengan sebaik-baiknya penegakan dan menyelesaikan dengan sebaik-baik penyelesaian dan tidak lalai dan tertinggal. Sedangkan kata imam dalam ayat ini dimaknai dengan kerasulan. Pendapat ini juga disuarakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir Zuhaili bahwa diangkatnya menjadi identifikasi masalah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari karya ilmiah ini. Yang pertama adalah dari kelebihannya, yang pertama penelitian yang dilakukan komprehensif dan cukup mendalam. Penulis telah mengkaji konsep imam dalam tafsir Al-Manar secara komprehensif, mulai dari pengertian imam, jenis-jenis imam, syarat-syarat imam, dan fungsi imam. Penulis juga telah membandingkan konsep imam dalam tafsir Al-Manar dengan konsep imam dalam pandangan ulama yang lain tentunya. Dan yang kedua adalah penulisan skripsi yang sistematis dan runtut, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah pembahasan yang didukung oleh data, informasi yang memadai. Penulis juga menyertakan data dan informasi yang mendukung pembahasannya, baik dari Al-Quran, dari hadis atau dari As-Sunnah, dari karya-karya ulama, dan dari hasil penelitian penulis sendiri. Nah, adapun kekurangannya yang pertama adalah kedalaman pembahasan. Meskipun komprehensif, pembahasan mengenai jenis-jenis imam, syarat-syarat imam, dan fungsi imam mungkin masih bisa diperdalam. Penelitian lanjutan mengenai aspek tertentu atau pembahasan yang lebih spesifik dalam tiap kategori bisa meningkatkan nilai dari skripsi ini. Jadi pembahasannya harus lebih mendalam lagi. Dan yang kedua adalah perspektifnya terbatas. Jika skripsi hanya fokus pada tafsir Al-Manar, mungkin terdapat keterbatasan perspektif. Membandingkan konsep imam dalam tafsir Al-Manar dengan tafsir lain atau perspektif ulama lain dari berbagai mazhab bisa memperkaya skripsi ini. Dan yang ketiga adalah aktualisasi. Dirilis pada tahun 2021, mungkin ada perkembangan atau diskusi tentang konsep keimaman yang belum tercakup di dalam skripsi. Nah, meninjau kembali literatur atau penelitian terbaru akan memastikan pembahasan tetap relevan, tetap representatif gitu ya terhadap masanya. Dan yang keempat, kritik dan tanggapan. Kekurangan yang mungkin ada adalah minimnya pembahasan mengenai kritik atau tanggapan terhadap konsep imam yang disampaikan di dalam tafsir Al-Manar. Menghadirkan perspektif kritis akan memberikan kedalaman objektivitas pada penelitian.
Yang kelima adalah data dan informasi pendukung. Meskipun disebutkan didukung data dan informasi, mungkin masih ada celah untuk memperkuat argumentasi dari penulis. Pernyataan kutipan atau contoh spesifik dari sumber-sumber utama bisa menambah keabsahan penelitian ini. Dan yang terakhir adalah penulisan skripsi yang kurang informatif atau kurang bisa memberikan kita kabar-kabar atau informasi-informasi terbaru mengenai apa sih itu imam, apa syarat-syarat menjadi imam, apa fungsi imam, keimaman, dan lain sebagainya. Namun secara umum skripsi ini cukup baik dan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan. Mungkin dan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar skripsi ini menjadi lebih sempurna tentunya. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, penulis dapat menambahkan pembahasan tentang relevansi konsep imam dalam tafsir Al-Manar dengan perkembangan zaman sekarang. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep imam, konsep keimaman di dalam tafsir Al-Manar. Dan yang kedua adalah penulis dapat menambahkan pembahasan tentang kritik dan tanggapan konsep imam dalam tafsir Al-Manar. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih objektif tentang konsep imam dalam tafsir Al-Manar. Nah, dengan perbaikan tersebut, kami rasa skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna dan tentu lebih bermanfaat bagi para pembaca. Serasa ini bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.